Boleh. Iya Bang, Oke. kita bahasnya masalah Tuhan sepaket nih malam hari ini. Bang Aldo tadi udah representasi banyak. Nah, mungkin Anda kekatolikan juga memahami Tritunggal. Itu seperti apa tanggapan Anda? Iya, jadi kalau mau berbicara tentang Tritunggal ini, pokoknya dia bisa mendefinisikan, dia bisa mengartikan, ya tergantung. Ya. Selagi dia masih mencari suatu kebenaran, orang itu eh, dianggap tidak salah ya. Orang bisa berpendapat sih. Ya apa yang dikemukakan oleh Bang Aldo ini bagi saya tidak salah juga karena apa yang dia pelajari gitu. Tetapi pemahaman logika kita berpikir itu sangat beda jauh dengan keyakinan seseorang. Ya, itu yang saya mau sampaikan di sini. Jadi kalau mau penjelasan seperti Abang sampaikan eh, bahwa ada Trinitas yang Babilonia maupun Trinitas yang lain itu menurut Abang sah-sah saja pendapat Abang gitu. Ya, tetapi menurut saya kepercayaan saya bahwa saya ajaran Katolik, ya saya orang Katolik, Trinitas yang diberi penjelasan dari para imam ya menyampaikan kepada kaum kaum awam bahwa Tritunggal itu Tuhan hanya satu, ya, yaitu yang menciptakan dan ada tiga pribadi dalam satu Tuhan adalah tiga pribadi. Kita harus paham apa itu pribadi. Ya, pribadi adalah sifat. Ya, sifat. Ya. Jadi sifat Yesus itu punya sifatnya. Tritunggal itu punya sifatnya. Nah, jadi itu yang maksud. Tapi kalau misalnya abang bilang, oh tidak seperti itu Tritunggal begini, itu menurut abang gitu sah-sah saja gitu. Tapi Tritunggal apa yang saya yakini sampai sekarang tidak pernah siapapun untuk bilang, oh kamu salah, nggak boleh mengimani. Itu nggak bisa untuk bahwa seorang itu salah gitu. Coba saya tanya ya Pak ya. Kalau di dalam Katolik, setahu saya, Sang Ya, Bapa itu adalah pribadi, Sang ya, Putra adalah pribadi, Sang Roh Kudus adalah pribadi. Ini bukan pribadi yang salah. berbeda. Jadi gini, ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Ya, ada Bapa. Bapa itu siapa? Allah Bapa, Sang Pencipta. Ya, Allah yang menciptakan, yang Allah menciptakan. Bapa, Ya, gitu. Bapa. Ya, Allah Putra, Putra. Allah Roh Kudus, gitu kan? Ya, Putra. Ya, bisa dikatakan sebagai Allah Putra. Kenapa? Esensinya, kepribadiannya itu, sifatnya itu adalah kealahan, adalah Tritunggal yang mana Allah yang menciptakan itu yang mengutus adalah putranya, yaitu Yesus Kristus. Itu kealahannya, sifatnya, gitu. Makanya pribadi punya pribadi, gitu. Enggak, saya baru dengar Jadi, ya penjelasan Trinitas Katolik ya. Satu Tuhan, tiga sifat itu dari Bapak loh. Saya nih diskusi sama banyak Katolik. ya, tiga pribadi. Iya, abang kalau banyak sih kalau misalnya begini. Kalau abang bisa mengklaim bahwa saya ini banyak sih diskusi sama banyak orang Kristen. Coba jelaskan ya sumber dari ajarannya Bapak ini gitu. Karena saya yakin kalau Katolik itu meyakini satu Tuhan, tiga pribadi, itu Katolik yang asli. Iya, itu tadi. Makanya saya bilang satu Tuhan, tiga pribadi. Nah itu dia, kalau tiga pribadi ya bukan tiga sifat, karena dalam satu pribadi punya banyak sifat. Ini, abang mengerti kata pribadi. Paham dulu, apa itu pribadi? Ya pribadi itu satu sosok gitu, yang berbeda dengan sosok yang lain. Bapak itu punya pribadi, berbeda sama Roh Kudus. Ini dua pribadi gitu. Jadi abang harus kata pribadi. Gitu. Ya, pribadi itu kalau di dalam Aramaik itu persopa, pribadi. Ya nih, Pak Yusuf punya pribadi, saya punya pribadi, Bapak punya pribadi. Kita ini tiga pribadi, tiga manusia.
beda-beda nih kita ini gitu loh. Tapi Ya. kita sama-sama manusia. Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus ini beda-beda pribadi, sama-sama Tuhan gitu. Nggak ada Ya. salah di sini. Terus? Ya itu tadi gitu. Ini 3 Tuhan jadinya, walaupun sama-sama Tuhan. Kita ini tiga manusia, walaupun sama-sama manusia. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Iya, jadi kenapa dibilang satu Tuhan? Enggak, kita ini 3 manusia, sama-sama manusia nih. Tapi kita 3 manusia. Kalau Bapa, Putra, Roh Kudus, ini memang sama-sama Tuhan. Tapi ini ada 3 Tuhan. Karena masing-masing berbeda. Bapa itu bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Ini 3. Jadinya 3 Tuhan. Bukan 3 Tuhan, Bang. Jadi harus. Ini saya lihat juga orang-orang yang komen di bawah ini, mereka juga apa? Loh. Biarkan fokus ke Bang Aldo, Bang. Nggak usah lihat di bawah. Oh, oke. Jadi begini, Bang. Ya, jadi coba Abang buka di Google deh. Ya, bagaimana penerapan? Ya, penerapan. Yang maksudnya kan gambar perisai tadi kan. Nih. Nggak usah. Itu mah nggak jelas, Bang. Kalau itu mah saya juga sebagai imam kolus saya juga tidak percaya dengan Tritunggal. Jadi Tritunggal itu banyak, Bang. Baik, ajaran-ajaran itu kalau Abang mengambil dengan definisi atau pendapat dari orang-orang yang mengenai dengan bagaimana mereka menerapkan tentang Tritunggal itu sendiri yang Abang coba kita mulai dari definisi Tuhan. Menurut Bapak, Tuhan definisinya apa? Gini, Bang, maksud saya jangan dulu. Abang coba buka ini deh, coba Bapak balikin. Wah, supaya gampang, kita akan bicara tentang ketuhanan nih, judulnya nih. Itu gini, makanya gini, Tuhan Abang itu coba apa sih gitu loh. Coba gini, Bapak jelaskan deh. Gini, maksudnya coba Abang buka di Google dulu, coba Abang buka dulu. Enggak, kalau Google itu nggak jelas, harus spesifik. Misalnya, di kamus besar bahasa Indonesia tentang kata Tuhan. Itu tadi makanya saya suruh coba Abang saya buka ya. Kata Tuhan itu artinya adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia nih. Ya, betul. Jadi ini disembah. Ini disembah adalah Tuhan. Sang Bapa disembah adalah Tuhan. Roh Kudus disembah adalah Tuhan. Sang Putra disembah adalah Tuhan. 1, 2, 3 jadinya 3 Tuhan. Kenapa disebut satu Tuhan? Ya, betul. Saya juga tidak membantah ya pendapat Abang tentang Abang bilang disembah Sang Bapa, disembah Sang Putra. Ya. Saya tidak membantah ya. Dan apa yang Abang sampaikan itu betul menurut Abang, tapi nggak betul menurut saya gitu. Itu saya sah-sah saja gitu. Jadi gini, menurut Anda benar nggak ini definisi Tuhan seperti ini? Jangan dulu. Sekarang kita situ. Jadi Tuhan sendiri itu sesuatu yang kita yakini, ya kan? Kita puja, yang kita dipuja, disembah oleh manusia. Oke. Itu Tuhan sendiri. Oke. Coba Abang ketik di bawah. Apa itu Sang Putra? Coba. Putra itu siapa sih, coba? Enggak, kalau di KBBI putra ya anak laki-laki. Iya, betul. Ya. Iya. Nih, tuh, anak laki-laki putra. Iya. Itu secara ini ya, etimologi ya? Enggak, ini etimologi di atas, yang di bawahnya bukan etimologi, ini definisi sekarang. Oke. Jadi itu ada ke bawah nggak sih? Saya nggak ke pesan redaksi ya. Oke. Coba. Jadi yang menurut Bapak salah dari penjelasan saya yang mana gitu? Bukan salah, betul Abang. Jadi kalau Abang kaitan dengan ini untuk Trinitas Kristen itu, saya bukan orang Kristen, saya Katolik, Bang. Iya, jadi itu menurut Katolik ya. Menurut Katolik penjelasan saya yang salah di mana gitu. Saya kan jelaskan ini menurut
bapak-bapak gereja Katolik. Ini Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hmm, Cuma bapak gereja Katolik ya. bilangnya ini satu. Padahal ini tiga, nggak satu gitu. Iya, kalau 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 memang abang buat dalam bentuk seperti itu, betul. Itu memang memang Seru ini, saya Nih, nonton juga nih. ini. Perhatikan, ini kan simbol yang kalian buat sendiri kan. Lukisan paling awal simbol Trinitas, ya, manuskrip Peter dan Poitiers abad 12 Masehi. Ini kalian sendiri yang buat. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuh. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini Tuhan, Deus, Tuhan. Jadi Bapa ini Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Putra Tuhan. iya iya. Ini hanya mempermudahnya aja gitu. Oke, gini Bang. Jadi ada konsep Tritunggal itu sendiri yang merupakan doktrin atau ajaran kami ya. Jadi bahwa Allah itu ya Nggak ada Allah Allah. Nggak ada Allah. Ini Deus ya adalah Tuhan. itu makanya saya bilang, abang jangan fokusnya di situ. Kalau saya tulis di situ contoh Abang Aldo terus contoh saya punya nama, saya punya bapak dan saya punya adik, itu saya bisa memberi apa pemahaman ke orang lain juga bisa. Tapi Coba jadi Bapak terjemahkan. Ini kan Deus ya. Deus gini, atau Theos. Di dalam bahasa Indonesia apa? gini, maksudnya saya bilang jangan terpaku dengan bahasa itu, Bang. Jadi kalau mau kita kejar dengan bahasa itu justru melenceng jauh. Jadi abang dengar dulu penjelasan saya mengenai Tritunggal nih. Gini, jadi konsep Tritunggal dalam ajaran Katolik, ya, dalam doktrin kekristenan itu bahwa Allah itu merupakan satu esensi, ya, hakikatnya sama. Jadi dia hadir itu dalam bentuk pribadi yang berbeda gitu, pribadi yang Bang, berbeda. Bang siapa nih, Bang Ansel? Kamu kalau menjelaskan setidaknya ada data kayak Bang Aldo lah kayak gitu. Kamu sebutkan nggak ayatnya kan dulu enak kan kayak gitu. Gini Bang, Karena nggak jadi ada ayat di dalam dokumen Kristen yang mencatut nama Allah itu nggak ada. semua itu ada Bang, kan gini, saya ini nih kaum awam, ya kaum awam beda. Kalau orang yang belajar tentang teologi, tentang doktrin tentang ini agama kekristenan ya, apalagi Katolik ya, itu mungkin mereka lebih paham tentang ayat-ayat. Ya, namun pemahaman saya tentang Tritunggal itu sendiri, ya. Jadi Allah itu saya sudah sampaikan tadi, Allah itu satu esensi hakikat. Bapak bisa terjemahin nggak Allah? Ini dari Hmm. kamus Oxford ya. Allah, the name of God among Muslims. Coba Bapak terjemahkan deh. Betul Bang, Abang mau pakai tulisan Allah itu dari bahasa Arab kah, mau bahasa Inggris kah, mau bahasa apa saja? Semua punya pengertian sama bahwa itu adalah Tuhan. Enggak, bukan Tuhan. Makanya Bapak saya suruh terjemahkan dengan baik. Ini bukan Tuhan. Allah ini nama Tuhan. Kalau Iya, Tuhan itu dalam bahasa Inggris ini God. tapi tapi apakah dalam bahasa Inggris adalah Tuhannya orang Muslim? Kan enggak kan? Ini loh, ini. Itu kamus apa itu Bang? Kamus Oxford nih, Oxford Ah, Advanced Learners Dictionary. Nih, ah. Oxford nih. Ada lagi nih kamus yang lain ya. Saya buka ya. Kamus Collins. Kalau mau berbicara kamus nih, kamus banyak Bang. Banyak, makanya saya buka ini satu-satu. Ya, bentar. Allah Collins Dictionary.
Sama. Allah. Nih, Deus ini artinya Tuhan. Nih, nih, Trinitas, perisai Trinitas lagi ya. Lukisan perisai Trinitas, sumber manuskrip Herleyen 3244 abad 13 Masehi. Oh, ini semua asalnya tuh dari kalian, dari Katolik. Ini adalah Tuhan, bukan Allah. Nggak ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, nggak ada. Yang ada adalah Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Jadi Allah itu sama dengan Tuhan, Bang. Beda. Kamu ini diajarin kok. Coba Abang Ya. buka bahasa Yunani deh. Kok Allah sama Yunani. dengan Tuhan? Ini Yunani nih. Ya, Tanya Bang Aldo, di mana dia datanya mengatakan bahwa Allah itu sama dengan Tuhan tuh mana? nih. Ini Yunani ya. Yunani Allah, Jerman Allah, Prancis Allah, itu semua Allah. Artinya sama. Nih Allah. Nama Tuhan dalam Islam ini Yunani. Coba baca. Mana? Ini loh baca. Ini Yunani. Coba baca. Allah. Iya makanya. Ini Yunani kan, Greek ini kan Yunani. Oke, coba Tuhan. Tuhan itu theos nih ya. Nih saya ubah ya, God. Ya. God. Nih. Baca. Mana? Iki loh, iki. Greek. Ini apa? Coba Abang baca apa yang? Ini theos. Nih, saya ada suaranya kok. Bentar ya, saya besarin. Mungkin ini udah maksimal, teman baca. Dengerin ya. Theos, Sekali lagi. Theos, Sekali lagi. Theos, Tuh, ini Tuhan. Kalau Allah dimanapun termasuk di Yunani tetap Allah. Karena itu nama Tuhan Islam. Nih, ini God. God di dalam bahasa Indonesia ini Tuhan. Iya, betul. Iya, udah jangan pakai Allah. Gimana sih? Ini God. The Father ini God. The Son ini God. Holy Ghost, Holy Spirit ini God. 1, 2, 3. Jadi ada berapa? Gini Bang, God itu adalah Tuhan. Ya, ini Tuhan, Ya. betul. Ini Tuhan Ya. bukan? The Father. Iya, Itu Tuhan Allah bukan? Bapa. Nggak ada Allah. Jangan balik lagi ke Allah. Ya, ini the Father is God. Apa ini artinya? The Father is God. Iya, Allah artinya Bapa. apa? Nggak ada Allah. Ini Tuhan. Maksa kosakata terjemahnya Allah. Udah dibilang nggak ada sangkut pautnya dengan Trinitas Allah itu, ngotot aja balik ke Allah. Coba ulang. God apa? God itu Tuhan. Tuhan. Father is God. Jadi Sang Bapa adalah loading. Bapa adalah Oh. Tuhan. Ya, betul. Sang Bapa adalah Tuhan. Ya, Sang Putra adalah Tuhan. Ah. Sang Roh Kudus adalah Tuhan. Gitu loh, jangan Terus? pakai Allah. Ya terus masalahnya di mana? Masalahnya Anda pakai Allah, itu yang pertama udah salah. Itu namanya sinkretis, campur aduk ajaran. Yang kedua adalah Anda bilang, ini seakan-akan satu. Ini 3. 1, Tuhan. 2, Tuhan. 3, Tuhan. Mana Tuhannya? Nih, God is, Holy Spirit is God. Nih, saya kasih gambaran ya. Pak Yusuf PI adalah manusia. Ansel adalah manusia. Aldo adalah manusia.
Pak Yusuf PI bukan Ansel. Pak Ansel bukan Aldo. Aldo bukan Pak Yusuf PI. Semuanya adalah manusia. Ada berapa manusia? 1, 2, 3. Kita nih 3 manusia. Nah, itu salah abang, salah memahami itu. Coba salahnya di mana? Ya jenisnya kan manusia, udah betul itu Bang, jenisnya manusia. Enggak, mungkin saya sama Pak Yusuf ini adalah manusia, mungkin Anda ini apa kayak jin atau gimana gitu. Coba jelasin. Iya. Jelasin. Tuh. Gini, satu Allah, Enggak ada tiga Allah. pribadi. Ngawur lagi. Apa ini? God, Oke, terjemahannya apa? Indonesia. Tuhan. Oke, jangan pakai Allah lagi ya. Tuhan. Kalau Allah kenapa, Bang? Allah itu nama Tuhannya Islam. Ini nggak ada Allah di sini. Allah nama Tuhannya Islam. Ya ampun, Anda bisa baca nggak ini artinya apa? Tadi udah disampaikan pakai data, Ini makanya God, perhatikan. Perhatikan coba tuh data yang dikasih Bang Aldo, tampilkan lagi Bang. Biar melek dia. Coba. Saya sebelum ngomong ini Pak Yusuf on cam dulu. Gimana Pak Yusuf tidak on cam? Nah, nggak usah ngatur host kau. Saya lagi minum. Is the name of God in Islam. Bisa bahasa Inggris nggak? Kalau nggak saya bantu. Iya, saya nggak bisa bahasa Inggris mah, baca aja. Oke, Allah artinya nama Tuhan dalam Islam. Ya, nama Tuhan dalam Islam, bukan dalam Kristen. Ini Allah. Ya, jadi bukan God ya. Nama God, nama Tuhan. Nah, ini God ini. Bukan Allah. Jadi ini adalah Tuhan. Tuhan. God ini Tuhan. Nggak diajarin kan di gereja gini kan? Nih, the Father is God. Sang Bapa adalah Tuhan. Sang Putra the Son is God. Sang Putra adalah Tuhan. The Holy Spirit is God. Sang Roh Kudus adalah Tuhan. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Satu. Ya satu Tuhan lah. Hah? Satu Tuhan. Iya. Coba jelasin dari mana satu Tuhan? Bang Aldo ajarin matematika dah ya. Gini Bang. Coba. Kalau berbicara tentang teologi, itu tuh tidak sama dengan kamu mau omong 1 tambah 1 sama dengan 1. Nggak bisa. Oke. Gitu. Ya, Nggak bisa. Coba jelasin Kita mengimani dari mana ini? Gini, saya mau kasih pencerahan dulu untuk Yusuf P ini. Dengar. Bukan berbicara soal sama gini. Bang Aldo dulu. Enggak. Dua-duanya juga. Gini. Jadi bukan 1 tambah 1 sama dengan 1. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan. Itu bukan. Ya, tapi kalau berbicara tentang sesuatu yang kita yakini, yang tanpa melihat dengan mata kita, yang berdasarkan ya teologi, yang berdasarkan dengan doktrin atau ajaran yang istilahnya yang kita lahir kemudian hari, itu saya rasa sangat minim ketika abang mendefinisikan dengan hal-hal seperti itu. Gitu, itu salah jauh bos. Ini maksudnya kamu mau jelasin kayak gini gitu. Ada satu orang 3 muka. Kayak begini. Coba jelasin. Ini adalah itu kan lukisan gambar, juga nih. Itu kan gambar. Nih, lukisan Trifacial Trinity dari fineartamerika.com. Ini adalah lukisan tahun abad 18. Coba Bang Aldo, saya mau tanya dia sedikit gitu. Katanya bukan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kan? Apa betul kan kayak gini? 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 gitu mau. Bang harus mengerti bahasa saya yang sampaikan.
berbicara tentang iman seseorang, tentang agama. Dengar dulu. Ini saya menganalogikan, bukan Anda seperti belajar matematika. Gitu. Harus paham. Tadi katamu Roh Kudus Tuhan. Betul? Yesus Tuhan. Betul? Terus? Bapa yang di sorga Tuhan. Betul? Terus? Ada berapa Tuhan? Saya bilang, Tritunggal dalam ada berapa ajaran Tuhan itu? Abang itu tuh abang cakar matematika ya? Lah, saya nggak ada bahas matematika, saya hanya menegaskan Bang Aldo tadi. Yesus Tuhan, Tuhan katamu. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Terus Bapa yang di surga Tuhan, ya Tuhan. Tritunggal dalam ada berapa Katolik, Tuhan? Dengar dulu, Tritunggal dalam Katolik itu satu Allah, tiga pribadi. Iya, itu balik lagi ke Allah. Terus satu jangan Allah, ke Allah dulu, jangan ke Allah, nggak ada Allah. Kamu dikatakan satu tambah satu tambah satu masalahnya di mana coba? Tadi kamu satu tambah satu tambah satu tambah satu nggak mau, katanya tetap satu. Terus kayak gini maunya satu kali satu kali satu kali satu sama dengan satu gitu. Terus maunya kayak gini terus kan? Nabrak. nih saya ini untuk analogi yang paling mudah ya, kita lihat triadik atau trinitas di Yunani. Coba ada Zeus, Poseidon, ada Hades. Nih, ini kan Bapa. Ya, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Ya beda-beda kan. Ini Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi di sini ada 3 Tuhan. Kenapa di dalam kekristenan dibilang kok Bapa, Putra, Roh Kudus jadi satu? Kenapa gitu? Kan jelas ya, beda. Kecuali kalau gini ya, kecuali kalau Sang Bapa adalah Sang Putra adalah Sang Roh Kudus. Itu baru satu. ya. Aldo adalah Tulung Alo, ya sama, itu nama saya Aldo Tulung Alo gitu. Masalahnya ini Aldo sama Pak Yusuf PI, ini ada 2, nggak jadi satu, namanya aja udah beda. Sama nih, ini kan beda-beda, namanya beda. Bapak, Putra, Roh Kudus, namanya beda-beda. Kenapa kok bisa jadi satu? Kan gini Bang, saya kasih jelaskan begini. Ya, jadi saya kan sampai dari tadi saya bilang dalam ajaran Katolik itu, ya, itu satu Allah itu 3 pribadi ya, itu punya esensi, gitu, punya sifat kepribadiannya masing-masing, gitu. Allah lagi, yang mana yang Allah? Bapa atau Putra atau Roh Kudus yang Allah? Ya Allah Bapa, Sang Pencipta. Gitu loh. Itu mana sih ayatnya? Mana sih? Coba kasih tahu saya ya. Di mana Yesua atau Yesus ngomong Bapaknya itu Allah Bapa gitu. Coba. Saya ini bukan tiap hari hafal kitab suci, Bang. Berarti Anda kan nggak tahu kan? Anda cuma terima aja. Bukan menerima aja. Abang kalau bilang begini justru abang salah deh. Jadi abang gagal. Abang gagal gini. Abang jangan bilang gini, Bang. Pikiran abang saya bisa memahami gini. Abang berbicara data, ya. Abang berbicara data. Saya bisa tunjukkan data. Tapi untuk laptop saya itu memang rusak. Itu yang poin pertama. Terus yang kedua nih. Bentar, Ansel. Bentar ya. PR buat Anda. Kalau ada dalam dokumen Kristen, Allah Bapa, saya kasih satu ayatnya 1 juta. Pak Yusuf, mau ikutan nggak? Saya nggak ikut. Saya udah tahu jawabannya. Oke. Ini dokumen Kristen, ya. Dokumen Kristen awal, yang Yunani boleh Anda pakai atau yang Aramaik. Oke. Nanti saya akan coba cari jawaban gini. Nah, jadi kalau
gini Bang, mau berbicara pakai data, saya bisa menunjukkan data. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua. Bisa, kamu nggak bisa nunjukin. Kamu tadi bilang laptopmu rusak. Iya, maksudnya kalau mau abang berbicara data, nanti saya akan tunjukin. Ya, tapi untuk saat ini, dengar dulu saya omong. Tapi, dengar dulu. Tapi untuk saat ini laptopnya rusak. Itu poin pertama. Yang kedua, abang menanyakan tentang ayat yang sebetulnya di dalam kitab suci. Saya ini kaum awam, ya. Ya, kaum awam yang tidak tiap hari itu tidak berhadapan dengan firman Tuhan. Itu poin yang kedua. Terus yang ketiga, kalau abang bilang, kok kamu ini Kristen cuman menganut saja gitu, tidak memahami kitabmu sendiri. Saya mau bertanya Bang, 1000 Muslim yang ada di Indonesia sini, bahkan saya bertanya kepada mereka beberapa orang itu Muslim. Itu lu abang dengar dulu. Makanya saya bilang dulu, ketika abang mau bilang saya dengar dulu, itu bilang apa? Saya mau berbicara nih. Saya tanya, kamu mengerti nggak ketika ada orang meninggal, kamu bilang dikabarkan meninggal disebut astagfirullah. Kamu paham nggak apa itu kata astagfirullah? Orang meninggal. Nggak ada itu orang meninggal. Namanya. Gimana ini? Nggak ada orang meninggal astagfirullah, nggak ada. Bentar Bang Aldo, saya harus luruskan dia. Nggak ada orang meninggal umat Islam tuh nyebut astagfirullah, nggak ada. Ada Bang, aduh, Bang. Gini Bang. Gini. Kau nggak usah ngotot. Saya nih Muslim. Saya jelaskan samamu biar kamu tahu. Dengar dulu. Ya, tidak salah ngotot masalahnya. Dalam Islam, orang meninggal itu bukan astagfirullah. Tapi kalau ada berita kematian, maka orang akan menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Astagfirullah, dari mana kau ngibul aja kau nih? Dengar dulu. Abang yang menjadi pengamatan ketika saya berbicara ini atau tidak? Abang betul, abang Muslim. Tapi abang harus ingat, apa yang saya katakan ini, apa yang saya amati, itu harus paham dulu gitu. Jangan abang, kok saya orang Islam? Semua orang juga bisa mengaku orang Islam, tapi harus berpikir, apakah Anda di saat itu abang melihat apa yang saya sampaikan ini? Kan nggak mungkin. Gitu, makanya saya berbicara seperti itu. Ansel. Ya, suatu kejadian di mereka bilang astagfirullah, ya astagfirullah, innalillahi. Itu makanya abang nggak tahu masa abang bilang saya orang Muslim. Ansel. Gitu. Jadi harus seperti ini Bang. Jangan kalau abang debat dengan orang yang nggak ngomong, itu parah gitu. Jadi harus ini pakai dulu. Nih, kalau kasih analogi tuh apple to apple. Ini kita bicara tentang ketuhanan, ya. Nah, kalau saya tanya sama Muslim, nggak usah Pak Ustadz kayak Pak Ustadz UTP ini. Saya tanya ke anak-anak sekolah SD Muslim. Kalau ditanya siapa nama Tuhanmu, jawabnya seragam. Allah. Allah Om Aldo. Nggak ada yang bilang Allah Bapak. Oh Zeus Om Aldo. Nggak ada. Saya tanya, jawabannya benar. Allah. Nah, kalau saya tanya ke orang-orang Kristen nih ya, lulusan S1, S2 teologi sekalipun atau Romo, kalau saya tanya siapa nama sang Bapa, jawabnya itu beragam, termasuk Allah Bapa, Tuhan Allah. Iya, terus menurut abang sendiri, bukan ya? Menurut saya, menurut dokumen Kristen itu bukan Allah. Iya, ini makanya saya bilang. Itulah kenapa saya bilang Anda ini coba pelajari dulu deh, jangan ikut-ikutan. Gini, kalau Anda bilang merasa nanti ada kok datanya, silakan ya, saya tantangin Anda kalau ada satu ayatnya tuh saya kasih 1 juta. Oke, saya akan. Oke.